Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Intan Permatasari, NIM-nya 1714141. Baik, di sini saya akan menjawab soal UTS dari Ibu Yani. Soalnya yang pertama, sebutkan undang-undang perbankan serta pengertian bank. Jawabannya langsung saja, yaitu Dasar Hukum Perbankan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, perbankan adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Adapun dasar hukum perbankan syariah yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. Lanjut pertanyaan yang kedua, yaitu jelaskan peran BI terhadap pemerintah. Perlu kita ketahui bahwa BI dan pemerintah itu memang saling berkaitan. Maka jelas hubungan Bank Indonesia dengan pemerintah yaitu yang pertama, bertindak sebagai pemegang kas pemerintah. Yang kedua, untuk dan atas nama pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri. Yang ketiga, pemerintah wajib meminta pendapat BI atau mengundang BI dalam sidang kabinet yang mengarah kepada perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas BI atau kewenangan BI. Yang keempat, memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai rancangan belanja negara serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI. Yang kelima, dalam hal pemerintah menerbitkan surat-surat utang negara, pemerintah wajib terlebih dan berkonsul dengan DPR. Yang keenam, BI dapat membantu penerbitan surat-surat utang negara yang diterbitkan pemerintah. Yang ketujuh, BI dilarang memberikan kredit kepada pemerintah. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, yaitu jelaskan kegiatan bank. Kegiatan bank yang pertama, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito. Yang kedua, menyalurkan dana ke masyarakat dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit konsumtif, dan kredit produktif. Yang ketiga, memberikan jasa-jasa bank lainnya. Misalnya, yang pertama, menerima setoran-setoran seperti pembayaran pajak, listrik, dan lain-lain. Yang kedua, melayani pembayaran-pembayaran seperti gaji, pensiunan, atau honorer. Yang ketiga, transfer, kirim uang antar bank. Yang keempat, melayani deposit box dan kegiatan bank lainnya. Dan pertanyaan yang terakhir yaitu paparkan imbas COVID-19 terhadap perekonomian Indonesia atau terhadap perbankan juga dan lain-lainnya. Baik, setelah kita ketahui bahwa wabah COVID-19 yang ada pada saat ini yang melanda negara, khususnya negara kita sendiri yaitu Indonesia, itu memang
sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia ini. Banyak yang merasa kalau wabah COVID-19 ini sangat merugikan, terutama para pedagang-pedagang kecil yang biasa suka di sekolah-sekolah gitu. Karena kan sekolah diliburkan, otomatis pedagang juga libur. Jadi mereka tidak mendapat penghasilan. Penghasilannya minim, mungkin hanya berjualan di rumah, tetapi penghasilannya tidak seperti penghasilan saat mereka berjualan ke sekolah tersebut. Jadi membuat perekonomian masyarakat itu menurun juga. Adapun menurut ADB memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini hanya sebesar 2,5% saja. Angka itu turun separuhnya dari tahun 2019 sebesar 5,0%. ADB menyatakan Indonesia memiliki landasan makroekonomi yang kuat, tapi wabah virus corona tetap memberikan dampak. ADB juga menyatakan ekonomi Indonesia bisa pulih jika tindakan tegas diterapkan untuk penanganan corona. Dan ada juga menurut ADO, Asian Development Outlook 2020, pandemi COVID-19 bersamaan dengan penurunan harga komoditas dan gejolak pasar keuangan yang akan berimplikasi buruk bagi perekonomian dunia dan Indonesia tahun ini, terlebih dengan memburuknya perekonomian sejumlah mitra dagang yang seperti saya sebutkan tadi, yaitu pedagang-pedagang kecil seperti dagang di sekolahan itu ya, dan pedagang-pedagang lainnya juga itu sama aja sangat berimbas buruk. Dan adapun kutipan dari detik.com pada hari Kamis tanggal 2 kemarin, bahwa roda perekonomian Republik Indonesia diprediksi terseok-seok tahun ini, bahkan bisa mengalami kontraksi sangat dalam. Menurut saya bukan diprediksi lagi, tapi memang sudah terseok-seok dan mengalami kontraksi sangat dalam. Dan dikatakan juga proyeksi buruk ini bukan hanya didengungkan oleh para pakar ekonomi, tapi juga pengusaha hingga pemerintah. Ya, memang pemerintah sendiri punya forward looking yang tentang ekonomi Indonesia yang bisa bikin kepala pening. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, KSSK, Komite Stabilitas Sektor Keuangan, memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terburuk bisa mencapai minus 0,4%. KSSK sendiri berisikan Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua Dewan Komisioner OJK dan LPS. Jadi memang sudah sangat jelas bahwa wabah COVID-19 ini membawa pengaruh buruk bagi perekonomian Indonesia, khususnya imbasnya terhadap perekonomian para pedagang atau bahkan pengusaha sekalipun. Yang sudah dipaparkan dari detik.com dan dijelaskan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani tersebut memang benar adanya, bahwa perekonomian Indonesia ini sedang mengalami kemerosotan. Jadi
untuk kita semua agar membantu Indonesia ini pulih. Kita harus selalu menjaga kesehatan, stay di rumah dan cuci tangan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.